Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini saya akan melanjutkan video tentang bagaimana kita mengupload soal yang kita punyai dalam bentuk Microsoft Word ke dalam LMS atau ke dalam Moodle. Pada video sebelumnya kita sudah menyiapkan soalnya yang awalnya kita dalam bentuk Microsoft Word menjadi dalam bentuk zip. Nah, Bapak Ibu yang belum menontonnya, silahkan Bapak Ibu tonton dulu videonya agar bisa mengikuti video yang sekarang. Untuk linknya saya sudah sediakan di deskripsi, atau Bapak Ibu juga bisa klik link yang ada di pojok kanan. Setelah kita membuat soal dalam bentuk zip, nah selanjutnya silahkan Bapak Ibu login ke Moodle-nya atau ke e-learning-nya masing-masing dengan menggunakan username dan password yang Bapak Ibu punyai. Silahkan Bapak Ibu login. Nah, untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu masuk ke kelas yang Bapak Ibu ampu. Misalkan saya akan mengupload soal tadi ke kelas 10. Berarti tinggal pilih kelasnya, bisa lewat atas, bisa lewat sini, sama aja Bapak Ibu. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita pergi ke gear yang ada di atas ini. Silahkan klik, kemudian pilih yang more, kemudian cari yang namanya question bank, adanya di bawah. Question bank di sini terdiri dari question, kategori, import, dan export. Kalau question ini adalah soal-soal yang sudah kita upload sebelumnya. Kalau kategori ini adalah kita akan membuat kategori baru. Berarti nanti klik di sini. Menu import ini adalah menu yang akan kita gunakan nanti untuk mengimport soal yang ada di directory harddisk kita atau di directory laptop kita ke dalam LMS atau ke dalam Moodle. Dan untuk export ini kebalikannya. Kita akan mengekspor soal yang ada di LMS ke dalam harddisk atau dalam laptop kita. Nah, kali ini kita akan mengimport, tapi sebelumnya kita buat dulu kategorinya. Jadi Bapak Ibu silakan klik kategori. Kemudian di name ini kita tuliskan nama kategorinya apa. Nah, untuk atasnya silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan Bapak Ibu inginkan. Jadi bisa yang atas, bisa yang bawah. Selanjutnya baru klik add kategori. Nah, sekarang kategorinya sudah muncul. Jadi ini kategori yang baru kita buat, yaitu pas semester ganjil 2022 atau 2022. 0 ini menunjukkan banyak soal yang ada di kategori ini. Karena kita belum memasukkan soalnya, berarti jumlah soalnya masih 0. Nah, kita akan menguploadnya. Selanjutnya silakan Bapak Ibu klik import. Jadi tadi kategori, sekarang kita pilih yang sebelah kanannya yaitu import. Tinggal klik. Kemudian silakan di file format dipilih Blackboard. Kemudian di generalnya kita ganti dengan kategori yang sebelumnya kita buat, yaitu pas semester ganjil 2022 atau 2022. Kemudian checklistnya kita hilangkan.
Kemudian kita ambil filenya. Silahkan Bapak Ibu cari filenya di mana Bapak Ibu menyimpannya. Saya adanya di D, kemudian di contoh. Nah, ini file yang sebelumnya kita telah buat. Pastikan Bapak Ibu pilih yang bentuknya zip, yang seperti ini nih, yang ada zipnya. Klik 2 kali, kemudian filenya otomatis akan masuk. Dan silakan Bapak Ibu klik upload this file. Dan selanjutnya klik import. Nah, inilah hasil dari import soal yang tadi kita lakukan. Terdiri dari 25 soal. Silakan klik continue. Nah, berarti sekarang soalnya sudah kita selesai upload atau import. Kalau kita cek di kategori, di sini sudah ada soalnya sebanyak 25 soal. Nah, itulah cara upload soal yang sebelumnya kita buat dalam bentuk zip yang diperoleh dari Microsoft Word dengan menggunakan Example ke dalam LMS atau Moodle. Setelah kita upload soal, selanjutnya kita buat aktivitasnya yang ada di Moodle. Silakan Bapak Ibu pergi ke kelas Moodle-nya. Saya ambil kelasnya adalah kelas matematika kelas 10. Untuk membuat aktivitas, kita aktifkan dulu menu editingnya. Kalau munculnya seperti ini berarti menu editingnya ini belum aktif. Kita on-kan dulu, kita aktifkan dulu. Jadi tinggal klik sekali aja. Nah, kalau sudah seperti ini berarti menu editingnya sudah on, sudah aktif. Ditandai dengan muncul aktivitas atau research. Nah, silahkan Bapak Ibu buat aktivitas di topik yang mana. Tergantung dari materi Bapak Ibu. Misalkan saya akan membuat atau mencantumkan di topik kedua. Cuma saya akan mengganti dulu tulisan topik 2 ini menjadi tulisan PAS. Klik gambar pensil. Kemudian tinggal tuliskan saja. Setelah itu baru klik enter. Topik 2 ini akan berubah namanya dengan nama yang baru kita buat. Nah, selanjutnya di bawahnya klik aktivitas untuk menambahkan aktivitasnya. Kemudian kita pilih kuis. Silahkan Bapak Ibu beri nama kuisnya apa. Kalau saya akan menyamakan dengan di atas. Kemudian deskripsinya silahkan Bapak Ibu isikan deskripsi tentang soal atau kuis ini. Kemudian selanjutnya adalah timing. Nah, timing ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti soal ini akan muncul di tanggal berapa dan pada pukul berapa. Misalkan soal ini saya buat untuk tanggal 29 dan akan muncul pada jam 10.00. Nah, berarti ini artinya soal ini akan muncul pada tanggal 29 November 2022 pada pukul 10.00. Dan untuk yang keduanya yang close the quiz, ini artinya soal ini akan ditutup pada tanggal berapa? Misalkan pada tanggal, karena ini lagi pas, kita ambil aja disamakan tanggal 29, cuma ini pada pukul 12.00. Nah, berarti soal ini akan muncul pada tanggal 29 November 2022 pada pukul 10.00 dan soal ini tidak akan bisa kita akses lagi setelah tanggal 29 November 2022 pada pukul 12.00. Jadi ini Bapak Ibu untuk memulai dan ini untuk mengakhiri. Soal tersebut bisa kita akses. Nah, untuk
time limit ini menunjukkan durasi lama pengerjaan soal ini. Kalau ini tidak aktif berarti Bapak Ibu tinggal klik dulu enable, nanti dia aktif. Tinggal Bapak Ibu silakan isikan mau pakai menit, mau pakai detik, mau pakai jam, mau pakai hari, mau pakai minggu, silahkan Bapak Ibu pilih di sini. Kalau ini kita ambil misalkan menit. Jadi soal ini waktu mengerjakannya selama 90 menit. Kemudian untuk yang bawahnya ini berhubungan dengan soal ini ditutup. Jadi kalau Bapak Ibu menginginkan jawaban siswa itu otomatis terkirim setelah ini ditutup, berarti Bapak Ibu silakan Bapak Ibu pilih yang otomatis. Ini berarti jika siswa itu mengerjakan tapi mereka belum selesai pada pukul 12.00, otomatis soal ini tertutup dan soal yang sudah dijawab akan langsung terkirim. Nah, ini untuk settingan otomatis ini. Selanjutnya kita masuk ke grade. Silakan Bapak Ibu pilih berapa kali siswa tersebut dapat mengakses soal ini. Karena ini untuk soal pas berarti kita ambil yang 1. Jadi siswa ini hanya diperbolehkan mengerjakan 1 kali. Jika pilih lebih dari 1, nanti di sini akan ada metode penilaiannya. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih yang paling besar. Jadi dari percobaan itu mana yang paling besar, atau rata-rata, atau pertama kali dia ngerjain, atau yang terakhir dia ngerjain. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih. Karena ini untuk pas kita ambil aja cuma 1 kali. Kemudian untuk selanjutnya klik review option. Nah, ini untuk memunculkan nilai di siswa. Jadi kalau Bapak Ibu mau memunculkan nilai di siswa, silahkan Bapak Ibu klik marknya. Jika aktif seperti ini, otomatis nanti nilainya akan muncul di siswa. Jadi setelah siswa itu mengerjakan soal, setelah dia submit atau kirim, nanti langsung otomatis dia akan bisa melihat nilainya. Jadi silakan Bapak Ibu setting sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Apakah nilainya akan dimunculkan atau tidak. Kemudian yang tidak kalah penting adalah extra restriction. Nah, jika Bapak Ibu ingin memberikan password di soal tersebut, silakan Bapak Ibu tinggal klik kemudian berikan passwordnya apa. Untuk melihatnya klik mata ini, nanti akan terlihat. Setelah itu baru klik enter. Jadi nanti passwordnya adalah 12345. Nah, selanjutnya tinggal klik save and display. Nah, inilah kuis yang barusan kita buat. Namun di kuis ini karena kita belum memasukkan soalnya, di sini belum ada soalnya. Jadi not question. Nah, untuk memasukkan soalnya tinggal klik edit quiz. Kemudian tinggal pilih menu add. Kita pilih yang kedua. Kenapa yang kedua? Yang dari question bank atau bank soal, karena tadi sebelumnya kita sudah import soal yang dari Microsoft Word. Jadi kita sudah import, makanya kita ambil yang kedua atau yang dari bank soal. Kalau yang pertama, jika Bapak Ibu ingin menulis langsung soalnya. Kalau yang kedua, ini kita mengambil dari bank soal. Kemudian yang ketiga, ini juga kita mengambil dari bank soal, cuma nanti akan memunculkan secara random dari soal-soal yang ada di bank soal tersebut. Karena kita sudah mempunyai 25 soal yang akan kita munculkan, berarti kita pilih yang kedua atau yang dari bank soal. Silakan klik. Kemudian kita pilih kategorinya. Tadi kategori yang kita punya adalah pas semester ganjil 2022. Kita klik. Nah, inilah soalnya. Jadi Bapak Ibu pastikan soalnya ini sudah 25 soal. Jadi kalau belum 25 soal, biasanya ada bentuk ini Bapak Ibu, 1 atau halaman 1, halaman 2 dan seterusnya.
Jika ada seperti ini, kita pastikan dulu show all. Artinya soalnya semuanya sudah tampil. Nah, setelah itu baru tinggal klik satu-satu, atau lebih cepatnya langsung klik yang paling atas biar nanti langsung otomatis terchecklist semua. Nah, selanjutnya baru add selection quiz. Nah, inilah soalnya Bapak Ibu. Jadi soalnya terdiri dari 25 soal. Nah, apakah soal ini akan diacak atau tidak tergantung Bapak Ibu. Jika soal ini ingin teracak oleh sistem, maka ini pastikan terchecklist. Kalau terchecklist ini berarti soal ini akan teracak secara otomatis. Kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu yang ini, untuk maksimumnya, nilai maksimumnya, silahkan Bapak Ibu sesuaikan soal ini nilai maksimumnya berapa. Biasanya untuk soal ujian itu nilai maksimumnya ada 100, berarti kita tulis 100. Setelah itu baru klik simpan. Jangan lupa klik simpan. Nah, inilah soal atau kuis yang sudah kita buat. Untuk memeriksanya silahkan Bapak Ibu kembali lagi ke kelasnya, kelas 10 atau kelas berapapun itu, tergantung Bapak Ibu tadi mengisinya di mana. Sekarang sudah muncul di sini. Sudah ada keterangannya, soal ini akan terbuka kapan dan akan ditutup kapan. Untuk mengeceknya silahkan Bapak Ibu klik judulnya di sini, pas semester ganjil 2022. Kemudian sekarang sudah masuk soalnya, dan siswa tersebut hanya diperbolehkan mengerjakan cuma 1 kali dan waktunya adalah 1 jam 30 menit atau 90 menit. Nah, itulah Bapak Ibu cara mengupload soal yang kita punyai dari Microsoft Word ke dalam Moodle atau LSM beserta bagaimana kita membuat kuisnya. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.